Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Wahyuni. Saya dari kelas B Farmasi Klinis angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal materi laju reaksi dan paruh waktu. Soal yang pertama dapat dilihat dari tabel berikut, di mana di sini ada sebuah reaksi, yaitu 2HgCl2 plus C2O4 pangkat minus 2 menghasilkan reaksi 2CO2 plus Hg2Cl2 plus 2Cl pangkat minus. Yang ditanyakan yaitu yang pertama A, order reaksi dari HgCl2 dan C2O4 pangkat. Akan menjawab soal yang pertama. Yang kita akan mengerjakan yang A terlebih dahulu, yaitu cara mencari order 2HgCl2, yaitu V2 per V3 dengan K dikali HgCl2 per HgCl3, dimana order reaksinya masih tidak diketahui, yaitu M dikali C2O4 2 dan C2O4 3. Setelah itu kita masukkan dikali, kita ambil pada tabel, yaitu tabel percobaan 2 dan 3, dimana yang pertama yaitu 0,2 per 0,1 dikali 0,3 per 0,1, 0,3 per 0,3, maaf ya teman-teman. Karena di sini 0,3 sedikit nilai yang sama, maka bisa dicoret. Berarti yang tersisa itu 0,2 dan 0,1, K juga coret. Kita masukkan V2 dan V3 nya, yaitu kita dapat melihat dari tabel V2 yaitu 7,1 kali 10 pangkat min 5 per V3 3,5 dikali 10 pangkat min 5. Setelah itu dari hasil tadi kita kan 0,2 dibagi 0,1 dengan di sini 10 pangkat minus 5 bisa kita coret. Setelah itu tersisa 7,1 dan 3,5. 0,2 dibagi 0,1 itu sama 2/1. Di 2/1. Sementara order reaksinya belum diketahui. Maka 2 bagi 1 sama dengan 2, berarti order reaksi dari HgCl2 yaitu 2. Lalu pertanyaan yang B, hitunglah nilai tetapan laju reaksi, yaitu K. Tetapan laju reaksi K sama dengan V di ini adalah rumus dari tetapan laju reaksi. Namun di sini kita menggunakan rumus laju reaksi, itu K dikali X dikali B. Dengan di sini kita mengambil laju reaksi dari percobaan pertama, di mana laju pembentukannya yaitu 1,8 jika tetapan laju reaksi yang belum diketahui, terus HgCl2 dan C2O4.
0,2 kali 0,15 2 1,8 kali 10 pangkat minus 5 ini 10 pangkat kita ambil dari percobaan yang pertama di mana laju pembentukannya itu 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Hasil dari adalah K dikali 0,00455 0,0045 dari 0,2 dikali 0,15 8 dikali pangkat min 5 0,0045 itu kita jadikan 4,5 dikali 10 pangkat minus 3. K sama dengan laju reaksi dari percobaan pertama V1 kita pindah ruas minus 8 dan 5 dibagi 4,5 kali 10 min 3. K sama dengan 1,8 kali 5 dan 4,5 kali 10 pangkat min 3. Adalah K sama dengan 4 dikali K sama dengan 0,4 kali 10 pangkat min 2. Karena kalau misalkan pangkatnya dibagi itu dia berkurang. 4 kali 10 pangkat min 3. Maka dapat kita simpulkan laju reaksi di tetapan laju reaksinya yaitu 4 kali 10 pangkat min 3. Yang C kita disuruh menghitung laju reaksi jika konsentrasi awal HgCl2 adalah 0,02 mol per liter dan C2O4 pangkat min 2 0,02 mol per liter. Tuh, kita menggunakan rumus laju reaksi V sama dengan K dikali HgCl2 di C2O4 2. V sama dengan tadi kita sudah mendapat K atau tetapan laju reaksinya yaitu 4 kali 10 pangkat minus 3 dikali laju reaksi yang kita ambil di sini adalah laju reaksi C2 0,02 pi 4 kali 10 0,02 ini kita jadikan seperti ini 2 kali 10 pangkat min 2 10 pangkat min 4 bisa dengan 4 kali 10 pangkat min 3 2 kali 10 pangkat min 2 dan 4 kali 10 pangkat min 4. Maka ini bisa kita jadikan 4 kali 2 8 kali 4 32 kali. Nah seperti ini kita tinggal menambahkan saja pangkatnya, berarti 10 pangkat min 9 M per menit. Maka hasil dari laju reaksi jika konsentrasinya HgCl2 0,02 mol per liter dan C2O4 pangkat minus 2 yaitu 0,02 mol per liter itu sama dengan 32 kali 10 pangkat minus 9 M per menit. Kita beralih ke soal nomor 2 yaitu penguraian termal aseton pada suhu 600 derajat Celcius merupakan reaksi orde pertama dengan waktu paruh 80 detik. Yang ditanyakan yaitu hitunglah nilai konstanta laju reaksi K
Yang B, berapa waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton itu terurai. Yang pertama, yang A, orde pertama yaitu T /2 0,693 per K. Orde pertama kan 80, karena diketahui T /2 nya itu 80 sekon, sama dengan 0,693 per K. K sama dengan pindah ruas, berarti 80 dikali 0,693 yaitu di 0,0086. K sama dengan, kita ubah menjadi 8,6 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, yang B, di sini berapa waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton itu terurai. Maka 25% terurai, maka yang tersisa yaitu 100% dari 25% itu, maka 75% tersisa. Maka dapat disimpulkan NT-nya 75%, NT itu massa atau keaktifan yang tersisa, dan NO-nya 3/4, bukan N0 itu. Nah, cara mencarinya itu NT per N0 dengan 1/2 per T per T1/2 itu 4, 3/4 NO, N0 nya dicoret dengan 1/2 dikali T per 80. Setelah itu 3/4 sama dengan 1/2 kali T per 80 dibalik menjadi 4/3, 2/1 dikali T per 80. Setelah itu kita di 4/3 sama dengan 2T per 80 dijadikan log 4/3 sama dengan log 2 T per 80 log 4/3 sama dengan T per 80 log 2. Kita pindah ruas, T per 80 sama dengan log 3/4 bagi log 2. T per 80 dan 2 log 4/3. Itu T sama dengan 80 dikali 2 log 4 dan 2 log 3. T sama dengan 80 2 di 2 log 3. T sama dengan 80 kali 2 kali 1,585. T sama dengan 80 kali 0,4 1 sekon. Maka T sama dengan 33,2 sekon. Maka waktu yang diperlukan untuk menguraikan 25% aseton yaitu 33,2 sekon. Nah, soal nomor 3 dalam mengkaji reaksi piridina yaitu C5H5N dengan metil iodida CH3I dalam larutan benzena berikut ini adalah data laju reaksi awal yang dapat diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk berbagai konsentrasi awal dari dua reaktan, yang pertama A, tentukan hukum laju untuk reaksi ini. Yang B, hitunglah konstanta laju dan nyatakan satuannya. Yang C, hitunglah laju reaksi untuk larutan dengan C5H5N 5,0 kali 10 pangkat minus 5M dan CH3I dengan laju reaksi 2,0 kali 10 kali 10 pangkat 5. Pertama, kita akan membahas yang A, tentukan hukum laju reaksi. Untuk laju reaksi ini itu kita tentukan dulu orde
C5H5N. Itu dengan cara V1 per V2 sama dengan K dikali C5H5N dengan order reaksi yaitu X minus CH3I dengan order reaksi per C5H5N CH3I. Di sini ada K, maka kita coret dengan V1 per V2 kita ambil pada tabel pada apa ini C5N mol per L pertama 1,00 dikali 10 pangkat minus 4 per 2,00 kali 10 pangkat min 4 jadi X. Setelah itu kita ke CH3I yaitu 4,00 kali 10 pangkat minus 4 mol per L per 4,00 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Ini ada yang sama, kita coret, kita hilangkan. Itu sisa V1 per V2 1,00 kali 10 pangkat min 4 per 2,00 kali 10 pangkat min 4 10 pangkat min 4 atas bawah kita coret. Berarti tersisa order reaksi dari X, kita masukkan V1 V2 yaitu V1 dari 7,50 kali 10 pangkat min 7 per 3,00 kali 10 pangkat min 6 dengan 1,00 dibagi 2,0 kita ubah jadi 2 per 2 dengan order reaksi X. Itu 10 di sini 7,50 kali 10 pangkat 7 dan 3, bagi per 3,00 kali 10 pangkat minus 6 jadi 1/4 1/2 kan order reaksi X. Maka order reaksi X ini sama dengan 2. Itu kita mencari order dari reaksi dari CH3I itu V2 per V3 itu sama seperti tadi, K dikali C5H5N C5H5N order reaksi X itu CH3I per CH3I per Y V2 per V3 sama dengan kita ambil ini K kita coret itu kita masukkan V2 V3 yang pada tabel yaitu 2,00 kali 10 pangkat min 4 per 2,00 dikali 10 pangkat min 4. Lalu kita masukkan 4,00 kali 10 pangkat min 4 yang pada CH3I yaitu 2,00 kali 10 pangkat pada V3. Itu laju reaksi 3. Setelah itu sini ada yang sama 2,00 kali 10 pangkat min 4. Kita coret sisa V2 per V3 sama dengan 4,00
kali 10 pangkat min 4 per 2,00 kali 10 pangkat min 4 laju order reaksi Y. Itu kita masukkan laju reaksi 2 dan 3 yaitu 3,00 kali 10 pangkat minus 6 per 3,00 kali 10 pangkat minus 6. Ini bisa kita coret, tersisa berarti 4,00 kali 10 pangkat minus 4 per 2,00 kali 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4 ini karena sama bisa kita coret. Nah itu K 42 sama dengan 1 sama dengan 2Y, Y berarti sama dengan 0. Maka order reaksi dari CH3I yaitu 0. Itu kita menjawab yang B, yaitu menghitung konstanta laju dan menyatakan satuannya. Yang pertama kita menggunakan rumus laju reaksi yaitu V sama dengan K dikali C5H5N dengan order reaksi 2. Kita masukkan laju reaksi dari C5H5N yaitu 3,00 kali 10 pangkat min 6 meter per sekon sama K dikali 2,00 kali 10 pangkat minus 4 laju reaksi 3,00 kali 10 pangkat minus 6 meter per sekon kali 4,00 kali 10 pangkat 6 pangkat 8 meter per sekon terkuadrat. K sama dengan, kita pindah ruas, maka dibagi 3,00 kali 10 pangkat minus 6 meter per sekon per 4,00 dikali 10 pangkat minus 8 meter kuadrat. K sama dengan 6,75 kali 10 pangkat minus 2. Kenapa bisa 10 pangkat minus 2? Karena jika dibagi pangkatnya dikurang minus 2 meter M min 1 per sekon. Maka K sama dengan 75 M 1 per sekon. Lalu kita yang C, menentukan laju reaksi untuk larutan dengan C5H5N dengan laju 5,0 kali 10 pangkat min 5 dan CH3I dengan laju reaksi 2,0 kali 10 pangkat min 5M. Itu menggunakan rumus sama V laju reaksi K dikali C5H5N order reaksinya 2 ini sama dengan tadi kita sudah dapat K nya, yaitu K itu tetapan laju reaksi 75. Kita masukkan K nya jadi 75 dari 5,0 kali 10 pangkat min 5 dengan V sama dengan 75 dari 75 ke sisa 25 dikali pangkat min 10 terus V sama dengan 1,875 dikali 1 pangkat min 10 meter per sekon. Hasil akhirnya adalah 1,875 kali 10 pangkat 10 meter per sekon. Sekian dari penjelasan saya mengenai laju reaksi dan waktu paruh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.